wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pulau Penyemat, pulang ke Batam di waktu pagi. Yang jawab salamnya semangat, mudah-mudahan dapat syafaatnya Nabi. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sampak, ikan tenggiri, jenisnya di apiari. Mudah-mudahan yang salamnya semangat, mudah-mudahan dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Baru dapat tadi langsung pas lagi nunggu tarawih. Saya duluan di sini tadi tuh. Karena saya ada acara di SMA ITB Alba, jadi dekat langsung ke sini. Sampai ke sini masih jam 7. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan sampai ke sini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. وقال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati para alim ulama, orang tua kita, guru-guru kita. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Falah, Dewan Kemakmuran Masjid, para ustadz maupun asatidzah. Yang saya hormati para bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik yang malam hari ini luar biasa semangatnya untuk dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan dalam semuanya yang hadir di masjid ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan memberikan keberkahan dalam hidup kita, dan ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini ya kultur, malam ini tausiah nuzul Quran, jadi agak lama sedikit, agak panjang sedikit. Ayo bapak ibu-ibu yang di belakang, mau yang pendek atau yang panjang bu? Hah? Yang pendek? Yang pendek 30 menit Ustaz, stop ya. Soalnya dari wajahnya ibu-ibu pada ngantuk semua ini. Iya bu? Yang panjang atau yang pendek bu? Yang ditanya ibu-ibu, yang jawab anak-anak ya. Biasanya ibu suka yang panjang-panjang ibu. Baik, kita lanjutkan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan
kenikmatan, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita menuju masjid ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz dan guru-guru kita. Banyak Bapak Ibu orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid, rumahnya bertetangga dengan masjid, bahkan tidak pernah sampai ke masjid. Kenapa? Karena tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala iman dan Islam, taufik dan hidayahnya. Maka dari itu bersyukurlah jika Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan iman dan Islam kepada kita, menitipkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Ini perlu kita syukuri agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi bila syadid. Jika engkau bersyukur atas nikmatku kata Allah, aku akan tambah nikmatmu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menambah kita, menambahkan nikmatnya? Allah tambah keberkahan dalam hidupnya, Allah luaskan rezekinya, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, warahmah, maghfirah dan warahmah. Kemudian anaknya menjadi anak yang soleh ataupun soleh. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat sedikit orang-orang yang termasuk dalam lingkaran orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sehat. Nikmat sehat, badannya sehat, otot badan, kakinya sehat, berjalan bisa kemana-mana, tapi tidak pernah sampai ke masjid kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melangkahkan kaki menuju masjid ini dalam beribadah kepada Allah, berarti Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini di bulan Ramadan. Apabila di bulan Ramadan ini kita melangkahkan kaki kita satu langkah saja dalam ada suatu peringatan majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Satu langkah saja kita dari rumah menuju masjid ini untuk niat kita dalam memperingati nuzul Quran, mendengarkan tausiah dan lain sebagainya, Allah catat satu langkah sama dengan beribadah selama satu tahun lamanya. Luar biasa ibadahnya. Berapa langkah Bapak Ibu dari rumah ke sini? Ada 100 langkah, berarti 100 tahun kita beribadah kepada Allah. Allah lipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan ini. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan lepas dalam hidup kita itu selalu untuk niat menuntut ilmu. Duduk kita di majelis ilmu seperti ini, Allah pilih kita untuk duduk di masjid ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, sama dengan beribadah selama 30 tahun lamanya. Inilah yang disebut dengan umur yang barokah Bapak Ibu sekalian. Karena yang paling keras itu adalah hati, kemudian yang paling dekat dengan kita itu adalah sebuah kematian. Karena umur yang Allah berikan kepada kita tidak diberikan tanpa gratis, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kaki kita berlangkah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana umur yang digunakan, kemana umur yang Allah berikan kepada kita selama bertahun-tahun. Jangan sampai kita disibukkan dengan segala sesuatu hal, pekerjaan kita atau harta benda yang ada dalam diri kita. Di antara daripada penghalang kita dalam melaksanakan ibadah itu adalah yaitu harta benda dunia. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang-orang yang disebutkan dengan kehidupan dunia. Misalnya di subuh hari dia tertidur, tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah, walaupun di rumah pun tidak sholat, di masjid tidak berjamaah. Kemudian zuhur sama asarnya
dia di jalan, lalu di tempat kerja, maghribnya di jalan, isyanya kecapean, terus saja seperti itu. Akhirnya tidak membawa amal ibadah untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita seperti itu. Kita duduk di majelis ilmu seperti ini dalam rangka untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersalawat mudah-mudahan majlis kita pada malam hari ini dihiasi dengan keindahan. Kalau suatu majlis ilmu atau ceramah, tausiah dan lain sebagainya, kalau kita tidak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka majlisnya itu sama dengan seperti bau bangkai, tidak ada keberkahan di dalamnya. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat itu Bapak Ibu sekalian supaya menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di negeri akhirat nanti adalah orang-orang yang sekadar banyaknya dia membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salat kita Bapak Ibu kalau tidak membaca salawat, salat termasuk dalam rukun salat, salat salawatnya tertinggal, maka salatnya batal atau tidak sah, tidak diterima. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika khatib naik mimbar, di atas mimbar beliau menyampaikan khutbah, ada orang yang menyampaikan khutbah lalu kemudian salawatnya tertinggal, maka batallah hukum khutbahnya. Artinya hukumnya tertinggal, pasti ditegur sama jemaahnya. Jangan-jangan dilempar sama ayat gelas sama jemaahnya. Woi, ketinggalan doi. Ada yang terjadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dia baca khutbah, lalu kemudian salawatnya tertinggal, ditegur sama jemaahnya. Jadi salawat itu kita hidupkan mahabbah kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mulai saya bercerita, ini mudah-mudahan cerita ini Bapak Ibu memotivasi kita dalam bersalawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya begini, si fulan ini dia punya usaha, usahanya itu usaha dagang. Ya. Nah, usaha dagangnya ini kemudian dia bangkrut. Ketika bangkrut itu punya hutang sebanyak 500 dinar. 500 dinar itu uang, 1 dinar itu uang emas. Jadi kalau uang dirham itu perak, tapi kalau dinar itu emas. Jadi 500 dinar. Kalau dihitung uang sekarang ya miliaran lah uangnya itu. Dia tidak punya uang untuk membayar hutangnya, terlilit hutang. Lalu dia pinjam sama saudagar. Katanya saya pinjam uang 500 dinar sama saudagar, lalu saya mau bayarkan hutang.
dipinjamlah sama saudagar ini, lalu kemudian uangnya dibayarkan semua ke hutang-hutangnya tadi, habis semua, tidak ada lagi modal usaha. Lalu sampai waktunya diterima sama saudagar tadi, sama si fulan yang punya hutang, nggak ada duit. Kalau begitu laporkan ke hakim, lalu setelah dilaporkan ke hakim, dia akan diberikan sanksi, yaitu masuk ke dalam penjara. Ada si fulan, ya silakan saya masukkan ke dalam penjara. Saya memang nggak punya uang buat bayar hutang, tapi saya minta sama hakim, minta waktu 1 hari saja saya pulang ke rumah, saya mau izin sama istri saya kasih tahu istri saya bahwa saya akan dipenjara karena nggak bisa bayar hutang. Lalu kemudian apa jaminan kalau misalnya kamu pulang ke rumah? Kata si hakim, yang menjadi jaminan saya adalah Rasulullah SAW. Kok bisa Rasulullah yang menjamin kamu? Kalau saya tidak, misalnya kamu tidak datang lagi ke sini, besok nanti saya akan siap untuk tidak menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Pulanglah si fulan tadi, pulang ke rumah, dia cerita sama istrinya bahwasanya dia mau dipenjara. Akhirnya kata si istri sama suaminya, kita banyak-banyak sajalah baca sholawat. Mudah-mudahan dengan banyak membaca sholawat, Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu kesulitan kita, Allah berikan kemudahan dalam urusan kita. Baca sholawat, asik baca sholawat. Lalu ketika sering-sering baca sholawat, akhirnya si fulan tadi tertidur. Datang Rasulullah SAW dalam mimpinya. Sekitar sampai tertidur dalam mimpinya, datanglah Rasulullah menyampaikan bahwasanya aku bertitip salam kepada gubernur yang ada di negeri itu. Sampaikan kepadanya bahwasanya dia membaca salawat sampai kepadaku, dan dia malam tadi baca salawat ragu-ragu antara 1000 atau kurang daripada 1000. Lalu sampaikan ke gubernurnya bahwasanya salawatnya sudah sampai 1000, sudah pas 1000. Di pagi-pagi pergilah si fulan tadi, assalamualaikum wahai gubernur, saya malam tadi bermimpi Rasulullah dan Rasulullah bertitip salam kepadamu. Lalu kemudian katanya malam tadi kamu ragu-ragu baca salawat. Benar kata si gubernur, saya memang ragu-ragu baca salawat. Kata Rasulullah, sudah pas kamu sering baca salawat dan salawatmu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saking senangnya gubernur tadi, maka dikeluarkan dari Baitul Mal 500 dinar, diberi sama gubernur tadi uang 2.500 dinar untuk buka usaha. Jadi dapatnya berapa? 3.000 dinar. Berkat apa? Berkat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika pulang dari tempat gubernur, pergi ke tempat hakim. Hakim tadi sudah nunggu di depan rumah. Bertemu dengan memeluk orang si fulan tadi. Kenapa? Karena berkat dia katanya bermimpi dengan Rasulullah SAW. Kalau kamu memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusanmu. Lalu diberi sama si hakim tadi uang 500 dinar. Sudah berapa jumlahnya? 3.500 dinar uangnya. Pergi lagi dia ke tempat si fulan yang si saudagar tadi juga bermimpi Rasulullah SAW dan dilunaskan hutangnya, dikasih lagi 500 dinar. Berangkat dari rumah hutang 500 dinar, pulangnya membawa uang sebanyak 4.000 dinar. Kenapa? Berkat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita hidup kita sulit, mungkin usahanya sulit, maka perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perbaiki sholat, perbanyak salawat, insya Allah rezeki akan meningkat. Baik jamaah sholat Isya Tarawih, ya, peringatan malam nuzulul Quran ini mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut Bapak Ibu, lanjut ya. Saya boleh minum dulu Pak, dari tadi saya belum minum. Dari kering tenggorokan saya minum dulu ya. Biasa kalau tutup cuma 15 menit. Kalau ini kan tausiah agak panjang, jadi terpaksa saya isi bensin dulu sedikit. Basahin tenggorokan dulu.
Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, ada nggak yang kenal dengan saya? Mungkin yang kenal cuma Ustaz Arman yang kenal dengan saya. Nggak ada yang kenal dengan saya kan? Karena saya tinggal di Sekupang, ikut PMB Sekupang. Jadi belum pernah ke sini. Jadi saya pun tadi lewat masuk di Marina View ke sini itu lewat jalan gelap gitu. Karena Google Map disuruhnya lewat situ. Jadi betul nggak ini saya bilang perumahan di Marina Garden. Jadi belum pernah ke sini, baru pertama kali ke sini. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, saya bukan penceramah, saya bukan seorang yang mubalik yang profesional seperti para mubalik PMB kota dan lain sebagainya. Saya 2 tahun baru masuk di PMB ketika masuk saya ngajar di Ulil Alba di tahun 2020. Lalu 2001 saya pindah dari DPQ Datang Center ke Kupang masuk ke PMB. Jadi, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Walaupun misalnya ngantuk dengerin ceramah saya, tausiah saya, tapi Bapak Ibu punya keistimewaan. Ketika orang itu duduk di majelis ilmu, dia mendapatkan beberapa keistimewaan. Apa keistimewaan orang yang duduk ilmu seperti ini? Pertama, dia itu dilepaskan daripada dosa. Lepas daripada dosa maksudnya tidak dicatat dosa, dia duduk ibadah, lepas daripada dosa, walaupun dia tidak paham. Contoh, tadi ustaznya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai wabillahi taufiq, nggak tahu dia apa yang disampaikan ustaz, tidur dia. Itu orang sudah berkat keistimewaannya. Terlepas daripada dosa, duduk dia di situ walaupun dia ibaratnya itu ngantuk, nggak dengar apa yang disampaikan ustaz, ngobrol-ngobrol misalnya, itu pun dia mendapatkan. Selama dia duduk mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita perlukan. Tujuan kita memperingati nuzul Quran. Kita duduk di majelis ilmu seperti ini, tujuannya Bapak Ibu tidak ada lain, semata-mata adalah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di majelis seperti ini, walaupun siapapun penceramahnya, siapapun yang menyampaikan tausiahnya, semata-mata kita berniat untuk menuntut ilmu. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tadi ceritanya belum masuk lagi ke peringatan nuzul Quran. Baik, kita akan sedikit membahas tentang bulan Ramadan. Nanti adik-adik yang fokus mendengarkan, tidak ngobrol, tak main-main, tidak bicara, nanti dikasih hadiah. Ustaz kasih pertanyaan 5. Nanti hadiahnya ambil sama pengurus masjidnya. Hadiahnya 20.000 ya kan pengurus ya? 5 orang 100.000 ambil sama pengurus masjid. Kalau dari Ustaz airnya satu. Dengarkan ya. Jangan ngobrol. Dicatat. Ini dicatat apa yang disampaikan Ustaz. 5 amalan utama di bulan Ramadan dan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Ayo adik-adik silakan dicatat kalau mau catat. 5 amalan utama di bulan Ramadan dan menghidupkan bulan Ramadan. Nanti kita masuk ke dalam sebuah peringatan nuzul Quran. 5 amalan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah untuk menghidupkan bulan Ramadan adalah siam Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah termasuk dalam Al-Quran. Ketika Allah turunkan Al-Quran, kita wajib mengimani dan percaya apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Itu salah satu daripada
kewajiban kita setelah nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, yaitu kita beriman kepada Al-Quran. Al-Quran memberikan penjelasan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang yang terpanggil dalam melaksanakan puasa Ramadan, orang yang terpanggil melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, melaksanakan puasa Ramadan, dia terpanggil, maka dia termasuk dalam kategori golongan orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman, nggak diajak ngomong sama Allah. Ya. Kenapa ayat ini menceritakan ya ayyuhalladzina amanu, tidak ya ayyuhan nas, wahai manusia? Tidak. Tapi Allah panggil orang-orang beriman. Ya ayyuhal Islam, orang-orang Islam, tidak gitu. Tapi yang Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena orang beriman tentu dia Islam. Kadang ada orang yang Islam tapi Islamnya cuma Islam KTP. Majid tadi. Ya. Islam tapi tidak menjalankan syariat Islam. Sholatnya enggak, ya kan? Cuma KTP-nya Islam. Kemudian puasa tidak, bayar zakat enggak. Alhamdulillah ya. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kata Allah berpuasa. Jadi puasa ini perintah Allah ya dalam Al-Quran. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas orang-orang, atas umat-umat sebelum kamu. Jadi umat kita ini adalah umat Rasulullah. Jadi sebelum umat Rasulullah itu puasa sudah diwajibkan. Jadi ayat ini menceritakan mulai dari Nabi Adam alaihissalam ila yaumil kiamah. Jadi sampai hari kiamat puasa itu diwajibkan. Untuk apa kita berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, mendapatkan sertifikat takwa. Dan Al-Quran berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, yang artinya dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu adalah disediakan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini bukan kita yang merindukan surga, surga yang akan merindukan kita. Apa saja yang dirindukan oleh surga, yaitu orang-orang yang hatinya selalu tertambat dan membaca, bersentuhan selalu dalam dengan Al-Quran. Orang yang selalu berniat berbahagia dia datangnya bulan Ramadan, kemudian dia selalu membaca Al-Quran dan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu adalah imsak, arti menahan, bukan menahan daripada makan dan minum saja, tapi puasa itu adalah menahan dari segala sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini. Kadang mata kita melihat sesuatu yang haram, dijaga asal puasa kita nggak hilang. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Bulan puasa ini adalah melatih kita untuk disiplin. Contoh, anak-anak dia makan tahu. Dia tahu. Tahu itu kapan bolehnya? Boleh dimakan atau halal untuk dimakan di bulan puasa? Di waktu maghrib. Betul nggak? Es buah enak. Kapan baru boleh diminum? Lepas maghrib. Ya. Bapak ibu dengan istri kapan boleh? Lepas tarawih, jangan lepas maghrib, cepetan ibu. Ya, sabaran kali. Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui fitrahnya manusia. Dulu sebelum
ayat Al-Quran turun yang menceritakan menghalalkan berhubungan suami istri itu adalah dulu terjadi serempet-serempet malam-malam di siangnya cerita di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi. Kalau tadi saya nggak katakan kejadian sama istri saya dan lain sebagainya. Lah banyak rupanya Allah Subhanahu Wa Taala kebutuhan kita. Coba seandainya kalau di bulan Ramadan siang nggak boleh, malam sebulan penuh nggak boleh, apakah rontok kampung kita? Ya, kalau yang bapak-bapak dan ibu-ibunya, Al-Quran itu Allah Subhanahu mengetahui fitrahnya manusia. Kita akan sampai nanti ke pembahasan tentang Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian puasa itu menjaga lisan dan lidah kita, mendisiplinkan kita daripada jangan berkata suatu hal atau berbohong, daripada menghilangkan pahala puasa. Kadang-kadang hati-hati bapak-bapak jangan sampai berbohong, ibu-ibu menjaga lisannya daripada ghibah, ya, naibah, kemudian apalagi memfitnah dan lain sebagainya. Hati-hati kita jaga lisan kita. Bahkan kata Allah, banyak orang-orang itu yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, hanya sekedar mendapatkan haus dan dahaga saja. Karena apa? Karena tidak bisa menjaga lisan dan lidahnya. Bulan puasa kita latih. Hati kita kadang-kadang asa, dengki dan lain sebagainya, riya, kemudian dipuji dan lain sebagainya. Kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, untuk menghidupkan bulan Ramadan adalah yang kedua, qiyamul lail, yaitu sholat malam. Menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita maksimalkan ibadah kita. Kita makmurkan dan masjid. Bapak-bapaknya datang ke masjid untuk memakmurkan masjid. Sholat berjamaah di masjid. Karena bapak-bapak itu sholatnya di masjid, bukan di rumah. Jangan sampai kalah sama anak-anak. Ramai anak-anak di masjid dari bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya cuma mengasap, anak-anaknya ramai. Karena kalau bapak-bapak yang sholat di rumah itu bukan bapak-bapak yang soleh, tapi bapak-bapak yang solehah. Jadi sholatnya di masjid. Orang yang memakmurkan masjid akan mendapatkan naungan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat. Jadi kita makmurkan masjid kita mulai dari awal sampai malam terakhir. Jangan sampai malam terakhir masjidnya kosong, ibu-ibunya nggak ada, ditengok banyak di mana? Banyak di mall, beli baju dan lain sebagainya. Nah, kita maksimalkan Ramadan tahun ini. Kenapa? Karena kita belum tentu bisa bertemu Ramadan berikutnya. Kemarin ini kita masih diberikan Allah umur panjang, kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga untuk menghidupkan bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran, ya, banyak baca Al-Quran, ya. Al-Quran diturunkannya di bulan Ramadan. Al-Quran itu adalah sumber bacaan kita. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang Allah berikan diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan belajarlah membaca Al-Quran. Jangan sampai kita salah atau tidak pandai, malu untuk belajar Al-Quran dan sampai tidak bisa baca Al-Quran. Saya ingin kayaknya bapak-bapak ibu ngantuk nih. Saya ada cerita seperti ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan cerita ini memotivasi kita dan kemudian bisa meningkatkan kita dalam membaca Al-Quran. Ceritanya begini. Ada zaman dulu itu orang berangkat haji, ya. Adik-adik silakan dicatat kalau memang nanti yang poin-poin pentingnya dicatat saja.
Ada zaman dulu itu Bapak Ibu, orang naik haji, bapak-bapak naik haji. Nah, ketika berangkat haji, ya kan, zaman dulu pulang dari berangkat haji, itu zaman dulu orang nggak kerja, zaman dulu itu di rumah saja ibadah. Orang mengambil berkah dari dia pulang haji. Nah, orang yang pulang haji ini disuruh jadi imam, suruh jadi imam ke depan, suruh jadi imam ke depan. Pak haji tadi, bapak tadi tidak mau ya kan? Suruh jadi imam nggak mau. Nah, situ aja lah dulu. Kemudian hari kedua, ketiga nggak mau. 1 minggu sudah berlalu, habis dah berkahnya. Dia berkahnya selama 40 hari. Nah, mau habis 40 hari belum juga mau jadi imam. Jadi akhirnya disuruh jadi imam, maulah bapak jadi imam. Pak haji tadi yang pulang haji tadi jadi imam. Tapi apa yang disebut dengan Pak haji tadi? Jangan salahkan saya. Dipaksa untuk jadi imam oleh jamaah supaya kita tadi mengambil keberkahan orang yang datang haji tadi. Nah gitu. Pas jadi imam, maju ke depan, jadi imam. Ini cerita Al-Quran. Jadi imam salli wa qadallahu fi salasarakatin ada imam lillahi ta'ala Allahu Akbar. Bagus juga ada yang jamaah Pak Haji jadi imam. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata makmum jemaah di belakang. Alhamdulillah, selesai rukunnya kan? Nah, di rakaat pertama pas baca surah ini yang mulai salahnya. Karena Bapak Ibu, kalau kita tidak biasa jadi imam, jangankan kita mau khusyuk, ingatin bacaannya susah, betul nggak? Ingatin rakaat sebagai sholat aja kadang-kadang lupa ya. Kalau kita belum pernah jadi imam, untuk sekali-kali jadi imam. Contoh, imam tak ada, pengurus masjid nggak ada, sibuk menunjuk yang mana jadi imam. Pas jadi imam bingung kita tidak panjang karena belum pernah jadi imam. Kadang-kadang gemeteran kaki kita, mau tumbang rasanya. Ya kan? Karena belum pernah, kita mental kita belum apa, belum diasah atau belum terbiasa. Jadi imam pas Pak ini baca surah, bacanya surah Al-Maun. Baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wailul lil musallin alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bingung makmum, ada yang ngaminin, ada yang enggak. Jadi makmum yang di belakang, jamaah yang di belakang ini tahu, oh ini sunnah aja hukumnya kan, tidak masalah. Walaupun misalkan salah, tidak masalah, jangan ditegur karena itu hukumnya sunnah, tidak termasuk wajib kalau baca surah itu sunnah. Jadi kata imamnya Allahu Akbar, lanjutlah sholat. Kemudian rakaat kedua baca lagi ayat surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, maliki yaumiddin. Salah lagi bacanya. Nah, maksud saya adalah belajarlah Al-Quran, belajarlah ilmu Al-Quran, belajar tajwid. Ketika kita nanti jadi imam, disuruh jadi imam, ya kadang-kadang pengurus itu kadang-kadang Pak Imam itu kadang-kadang bukan ada standby terus, kadang ada juga sakit perut dan lain sebagainya. Nah, kita yang menggantikan. Nah, maksud saya jangan sampai kejadian seperti di cerita tadi. Ya, belajarlah Al-Quran supaya apa? Supaya kita bisa baca Al-Quran dan ada beberapa keutamaan dalam baca Al-Quran. Di Indonesia ini kalau kita berbahasa dengan Imam Syafi'i, dia bisa mengatakan Al-Quran 60 kali khatam Al-Quran. 60 kali berarti dibagi 30 jadi 2 kali khatam Al-Quran. Nah, kita jangankan 2 kali khatam dalam 1 hari, 1 juz saja dalam 1 hari itu kadang-kadang susah. Betul atau tidak? Ibu-ibu saya tanya, 1 juz 1 hari tembus nggak? Tidak kan?
Satu hari. One day, one juz misalnya. Nah, satu hari satu juz misalnya. Susah. Tetapi kata Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala satu harinya itu ada membaca Al-Qur'an. Amalan utama itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah adalah membaca Al-Qur'an. Paham atau tidak paham kita baca Al-Qur'an, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian orang yang membaca Al-Qur'an, misalnya Pak Ustaz, saya ini Pak Ustaz mata saya kabur, Pak Ustaz gimana Pak Ustaz? Beli kacamata yang bisa lihat hurufnya. Al-Qur'annya kecil, beli yang besar supaya nampak hurufnya itu. Supaya baca Al-Qur'an, jangan malu Bapak Ibu untuk bisa baca Al-Qur'an. Datang ke masjid ini temui Pak Ustaz, Pak Ustaz saya mau baca Al-Qur'an Pak Ustaz. Datang ke sini jangan malu-malu. Jangan sampai anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Qur'an. Orang yang paling menyesal di negeri akhirat nanti, di dalam kubur dia menyesal sekali. Kenapa? Sebab karena dia selama hidupnya tidak mau menuntut ilmu. Man salama tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Kalau kita mau masuk surga, mudah mau masuk surga, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Jamaah salat Isya, salat tarawih dan witir berjamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut atau tidak Bapak Ibu sekalian? Kayaknya udah ngantuk nih. Kuenya dah pada habis juga. Kita lanjut ya. Dua lagi selesai. Soalnya kalau bahas Al-Qur'an ini banyak sebenarnya. Tetapi tidak kita bahas semua. Intinya adalah supaya kita ini tidak ada lagi, supaya menambah keberkahan dalam hidup kita. Di majelis seperti inilah kadang-kadang hati kita kadang-kadang sadar. Ya, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kita duduk di sini adalah semata-mata untuk supaya ada sentuhan dalam hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemanalah hidup ini Bapak Ibu sekalian? Sampai di manalah harta yang kita cari banyak-banyak itu bukan yang menjadi apa? Sekedar menjadi warisan anak-anak kita. Yang kita makan menjadi kotoran, tetapi harta yang kita sedekahkan di jalan Allah itulah yang abadi selamanya. Yang keempat adalah orang yang menghidupkan bulan Ramadan dan malam-malam bulan Ramadan itu. Yang keempat adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu zikir, dan zikir ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mudah diucapkan oleh lisan, tapi timbangannya sangatlah berat. Bacaannya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lalu Bapak Ibu, selain berzikir, zikir itu kan kita setiap hari kita laksanakan. Contoh, kita melakukan pertama pekerjaan, apa yang kita lakukan? Bismillah, zikir. Kemudian kita ucapkan kalau sudah selesai pekerjaan, alhamdulillah, ya kan? Kita berjanji dengan teman kita, apa yang kita ucapkan? Insya Allah, ya kan? Itu adalah zikir. Zikir itu banyak bentuknya. Kenapa? Karena sifat manusia itu sering-sering bosan. Jadi kalau ada zikir yang lain, dia tidak bosan. Baca salawat juga zikir, la ilaha illallah juga zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, itu zikir semua. Ya. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang andainya memperbanyak salawat itu, dia baca salawatnya satu hari tidak kurang daripada 300 kali baca salawat. Jadi orang yang tanda orang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, tandanya adalah orang itu tidak kurang dalam satu harinya baca salawat sebanyak 300 kali baca salawat. Nah, kemudian untuk menghidupkan bulan Ramadan adalah yang terakhir memperbanyak sedekah. Baik sedekah orang yang memberikan makanan di bulan Ramadan, orang yang berpuasa menyantuni anak yatim, kemudian dia sama pahalanya dengan orang-orang yang berpuasa. Bapak Ibu, kalau di bulan Ramadan itu misalnya di bulan Ramadan budgetnya satu hari
tapi tujuannya kita sisihkan untuk beli makanan, kita antarkan ke masjid, kita antarkan ke tetangga kita yang susah, ke tetangga kita yang memerlukan dan lain sebagainya. Orang yang memberi makan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Bapak Ibu sekalian, jadi jangan sampai kalau ada majelis ilmu di masjid, di rumah ibu-ibu dan lain sebagainya, duduklah di majelis ilmu seperti ini. Karena ada beberapa keistimewaan. Keistimewaan orang itu, Bapak Ibu, tidak ditanya oleh malaikat ketika dia meninggal dunia. Apa saja amalannya? Orang yang tidak ditanya oleh malaikat lepas daripada siksa kubur dan mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Yang pertama, ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kalau bisa dicatat adik-adik, ini mudah-mudahan sudah sampaikan kepada teman-teman kita, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Yang pertama adalah orang yang lepas daripada siksa kubur dan mendapatkan naungan dari Allah min riyadil jannah, baca surah Al-Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas sebelum dia meninggal dunia. Arba'in marrah, 40 kali baca. Itu orang yang mendapatkan tidak ditanya sama malaikat. Jadi sebelum dia meninggal dunia, dia sempat membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 40 kali baca surah Al-Ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang mendapatkan tidak ditanya sama malaikat ketika dia meninggal dunia, dimasukkan ke dalam kubur. Yang kedua adalah seorang perempuan atau ibu-ibu yang melahirkan, tetapi dia meninggal dunia sebelum nifasnya selesai, masih dalam keadaan nifas atau masih dalam keadaan melahirkan. Itu ibu-ibu atau si perempuan itu mendapatkan diskon atau apa namanya, tidak ditanya langsung malaikat, langsung dapat raudhah min riyadil jannah, dapat perlindungan dari Allah, bebas dari pertanyaan malaikat. Kemudian yang ketiga adalah ini Bapak Ibu. Yang ketiga adalah orang yang meninggal dunia masih niat dalam menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Waktu kita di buayan itu sudah diajarkan oleh ibu kita, waktu kita diayun sama mama kita, itulah. Apa lagi nadanya lagunya? Kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Menerangkan tauhid kepada kita. Ya. Makanya anak kecil itu adalah fitrah dia. Fitrah itu masih suci, masih seperti kertas kosong. Orang tuanya lah menentukan kemana dia akan menjadi. Anak ini menjadi baik ataupun menjadi buruk, menjadi Islam ataupun non-Islam dan sebagainya. Orang tuanya tergantung kepada orang tuanya. Maka dari ibu-ibu anaknya jangan takut untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah pesantren dan lain sebagainya. Insya Allah ibu sekolahkan pesantren akan menjadi benteng bagi dia. Zaman sekarang ini cuma luar biasa pengaruhnya, pengaruh HP, pengaruh teman-temannya di luar sana. Kalau kita menjaga anak kita itu tidak bisa itu. Sekuat apapun benteng yang kita menjaga anak kita tidak bisa. Tapi kalau sudah dia punya ilmu agama, kita masukkan ke pesantren, kita masukkan ke sekolah Islam terpadu dan lain sebagainya, Allah yang akan menjaganya. Kemudian selanjutnya adalah orang yang meninggal dunia masih dalam keadaan menuntut ilmu. Jangan sampai kita ini lepas. Ini nanti suku misalnya ada tausiah, Bapak Ibu kita gunakan tausiah. Kenapa? Supaya kita matinya dalam keadaan menuntut ilmu. Bukan mati di majlis taklim, tapi matinya dalam niat masih menuntut ilmu. Kenapa? Karena sampai kita dimasukkan ke dalam liang kubur itu masih dibacakan talqin, masih diajarkan ilmu. Maksudnya adalah ilmu agama untuk modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa Bapak Ibu kita beramal tanpa ilmu. Contoh, saya ada satu cerita. Dia tidak pernah sholat. Suaminya tidak pernah sholat, tapi kata istrinya malu suami tidak pernah ke masjid. Malulah istrinya, bang aku ke masjid lah bang katanya. Itu orang-orang pada ke masjid semua.
belakang imam, yang di belakang anak-anak. Jadi anak-anaknya ada anak-anak yang nakal, anak-anaknya nakal kan dicuil dalam, mohon maaf, pantatnya si orang suami yang tak pernah sholat tadi. Ingat pesan istrinya, pas waktu sujud dicoret sama anak-anak, dicoretnya lagi imam. Karena dia ingat pesan istrinya, apa yang orang kerjakan berarti ikuti. Si imam itu silanya marah-marah ditendangnya si suaminya tadi, si suami ini kan ingat ya apa yang dilakukan di masjid, ikuti, ditendangnya pula anak-anak tadi. Yang rusak sholatnya gara-gara tidak tahu ilmu. Nah, ini sebuah cerita tapi imatannya banyak. Jadi kalau kita mau beramal maka tuntutlah ilmunya dulu. Seperti kita sholat, tidak bisa kita sholat ini sembarangan, tidak bisa. Sholat dulu karena ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana Rasul. Aku sholat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, kita itu jauh dari Nabi, gimana kalau kita mengikuti Nabi bagaimana Nabi sholat? Yaitu dengan guru-guru kita, dari guru ke guru kita sampai ke ulama-ulama, sampai kepada tabi'in, sampai kepada Rasulullah. Jadi menuntut ilmu itu bagaimana harus sanad keilmuannya itu tersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah siapa yang mengajarkan? Jibril perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beribadah salah. Artinya jangan mengambil kesimpulan itu dari sesuatu yang sebenarnya tak terputus ya. Itu harus kita perhatikan juga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah orang yang mendapatkan maghfirah tinggal di jannah, orang yang meninggal di hari dan di malam Jumat. Jadi kalau malam Jumat itu perbanyaklah baca Al-Quran. Dulu kalau di kampung-kampung tuan, misalnya kita lewat itu apa yang kita dengarkan? Satu baca surah Yasin, Wal-Quran dan lagi surah sebelah aja barunya. Tabarakalladzi surah Tabarak, terus ada Al-Waqi'ah, terus saja itu yang kita dengar. Sekarang anak-anak kita apa? Sibuk dengan HP dan game. Kenapa? HP, gamenya, TV-nya sudah masuk ke dalam kamar, bisa kita kontrol sekalian. Kalau nggak kita masukkan, kita tanamkan iman dan takwa itu Islam ke dalam hati anak-anak kita sekarang ini. Biarkan dia anak-anak di masjid, jangan dimarah-marahi kalau dia di masjid. Mending dia lari-lari di masjid daripada dia lari-lari di luar sama jadi preman. Mending di masjid. Mana tahu nanti yang jadi preman yang lari-lari jadi DKM masjid ini nanti. Ya kan? Kita doakan semoga anak ini menjadi anak soleh yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya Bapak Ibu ya. Kayaknya bapak-bapak begini ngantuk ya. Saya pun juga pulangnya ketiban ya. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Saya tidak menggurui, kemudian Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau masalah ilmunya jauh dengan Bapak Ibu sekalian. Cuman kita ini tidak ada lain adalah untuk supaya kita menambah keilmuan kita, menambah keberkahan dalam hidup kita dan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Dengan itu mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah dan akhirnya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik datangnya dari Allah, kemudian yang buruknya datang dari diri saya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian nanti Bapak Ibu jangan lupa dulu kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah, amin ya Rahman ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتغفر بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها إنك على الدرجات، وتبلغنا بها الصالحات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.